Kehidupan adalah perubahan yang tak terelakkan dan spontan. Janganlah kita menolaknya, sebab penolakan hanya akan membawa kesedihan. Biarlah segalanya berjalan sesuai dengan kenyataan, mengalir secara alami, dan berlangsung apa adanya. Seringkali kita terperangkap dalam jerat masalah, merasa seakan-akan masalah tersebut akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Namun, sebenarnya setiap masalah itu bagaikan musim yang silih berganti dan pasti akan berlalu. Sadarilah bahwa setiap rintangan dan kesulitan yang kita hadapi hanyalah sementara, bukan sesuatu yang abadi. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan lika-liku dan tantangan. Namun, justru itulah yang membuatnya begitu berharga dan indah. Jadi, ketika kamu merasa tertekan oleh beratnya masalah, ingatkan diri sendiri bahwa ini hanyalah sebuah bab dalam buku kehidupanmu. Bab ini pasti akan berakhir dan akan diikuti oleh bab yang baru. Ingatlah, tidak ada satupun di dunia ini yang bersifat kekal, termasuk masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu hanya perlu bertahan dan menghadapinya. Berdirilah dengan kepala tegak dan yakinkan diri bahwa setelah badai pasti akan muncul pelangi yang indah menantimu. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan semangat yang membara. Saat kita berusaha untuk memperbaiki diri, alam semesta akan membantu kita mendapatkan pengampunan secara alami. Terkadang kita sering melupakan bahwa proses memperbaiki diri merupakan kunci utama untuk mendapatkan pengampunan. Ini bukan hanya soal kata-kata yang manis, tetapi lebih kepada aksi nyata yang dapat kita tunjukkan. Bayangkan jika kita adalah sebuah buku yang kondisinya sudah rusak. Bagaimana orang lain dapat membaca dan memahami isinya dengan baik? Perbaikilah dirimu, dan dengan sendirinya orang-orang akan memberikan maaf kepada kita. Memang proses ini mungkin membutuhkan waktu, namun perbaikan diri akan terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Jika kita memperbaiki sikap, perilaku, dan tindakan kita, maka orang lain akan melihat perubahan tersebut. Ini ibarat membangun sebuah jembatan emas yang menghubungkan kita dengan hati mereka. Kita tidak perlu berusaha menjadi sempurna, karena setiap orang memiliki kelemahan. Namun, jangan pernah menggunakan kelemahan itu sebagai alasan untuk tidak berubah. Sebaliknya, kita harus berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan sebagai tekad kuat untuk bertransformasi menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Dicintai secara mendalam oleh seseorang akan memberikan kita kekuatan. Sementara, mencintai seseorang dengan keintiman yang sama akan memberikan kita keberanian. Jangan pernah ragu untuk mencoba, karena tanpa upaya untuk mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui hasil yang mungkin kita capai. Sebagai contoh, ingatlah saat kita belajar mengendarai sepeda. Awalnya mungkin kita merasa takut untuk jatuh, atau merasa tidak bisa menjaga keseimbangan. Namun dengan keberanian untuk mencoba, kita akhirnya bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan saat bisa mengayuh sepeda dengan mandiri. Hal yang sama berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Saat kita berani mencoba hal baru, itu akan membuka kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan belajar. Meskipun kita mungkin tidak selalu berhasil di percobaan pertama. Namun, setiap usaha adalah langkah penting menuju pemahaman dan keberhasilan. Ingatlah, tanpa usaha mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui kemungkinan yang ada atau hasil yang bisa kita raih. Jadi beranilah untuk mencoba, karena dalam setiap usaha kita menemukan kisah besar dan pengalaman berharga yang membentuk hidup kita. Hal-hal yang paling sulit untuk dilalui akan bertransformasi menjadi kenangan manis yang selalu kita ingat. Berikan penghormatan dan penghargaan kepada orang tuamu. Mereka adalah sumber cinta yang tak pernah padam, fondasi yang kuat dalam perjalanan meraih kesuksesanmu. Ingatlah, kesuksesan itu berawal dari kerja keras, kebijaksanaan dalam berhemat,
dan kecerdasan mengatur keuangan. Jika kita mengidamkan sukses namun menjalani hidup penuh kemewahan yang tak terkendali, maka berhentilah berharap pada kesuksesan. Hiduplah secara hemat cerdas dalam mengelola keuanganmu. Jaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Jangan biarkan pengeluaranmu melebihi kemampuanmu. Jangan pernah takut atau menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Menyesal tak akan membawa manfaat apapun. Bersiaplah dengan keberanian untuk menghadapi segala risiko atas tindakanmu. Baik buruk yang telah kamu lakukan di masa lalu pasti akan kembali padamu. Kehidupan sejatinya sangat sederhana. Beranilah bertindak dan jangan menyesal. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi tekanan dan alihkan sebagai tantangan. Semakin besar masalah yang dihadapi akan semakin membangkitkan semangat dan keyakinan baru yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Setiap orang pasti mengalami masalah. Kesalahan terbesar adalah menganggap masalahmu yang paling berat. Ingat, banyak orang di luar sana yang menghadapi tantangan serupa, bahkan lebih berat, dan mereka memilih untuk diinspirasi daripada terbebani oleh masalah tersebut. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu menguasai kecerdasanmu. Emosi bisa menjadi teman atau musuh dalam mengambil keputusan penting. Situasi sulit mungkin akan membawamu terbawa arus emosi. Namun ingat, kecerdasan bukan hanya soal pikiran, tapi juga bagaimana kita mengelola emosi. Saat tekanan datang, berhentilah sejenak. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan merusak langkahmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk tetap fokus dan tenang. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di tengah badai. Ingatlah, kecerdasan merupakan kapal yang akan membawamu melewati lautan emosi yang luas. Jangan biarkan kapalmu karam terhempas oleh ombak. Berusahalah tenang walaupun dalam kemarahan. Berikan waktu untuk merenung dan ambillah keputusan dengan kepala yang dingin. Pengendalian diri merupakan bentuk kekuatan yang nyata, sedangkan ketenangan adalah penguasaan yang sejati atas diri sendiri. Kamu harus mencapai sebuah titik di mana suasana hatimu tetap stabil, tidak lagi berfluktuasi berdasarkan perbuatan tidak signifikan dari orang lain. Jangan biarkan orang lain menentukan arah hidupmu, dan jangan kalah oleh gelombang emosimu sendiri. Bagi kamu yang sedang berjuang, meskipun terasa berat, meskipun mungkin rasa ingin menyerah itu muncul, ingatlah satu hal penting. Semua yang baik dan indah memerlukan waktu dan proses. Belajarlah dari burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi saat dihadapkan pada angin yang kencang. Begitu pula dengan masalah dalam hidup kita. Ketika tantangan berat datang menghampiri, atau ketika perjuangan mencapai tujuan terasa begitu sulit hingga memaksa kita untuk hampir menyerah, itulah saatnya kita harus berusaha bangkit lebih kuat dan bijaksana dalam menghadapi segala masalah. Raja Wali menyadari, dengan terbang lebih tinggi dia akan menemukan angin yang lebih stabil dan tidak terlalu kencang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sadarilah bahwa segala rintangan dan masalah yang tampaknya begitu sulit itu, sejatinya membentuk kita menjadi individu yang lebih tangguh dan kuat. Bersabarlah dan teruslah berjuang, kamu pasti dapat melewati ini semua. Tidak ada proses yang mudah untuk mencapai sesuatu yang indah, dan tidak ada keindahan yang bisa diraih tanpa usaha dan perjuangan. Semesta memang lebih memahami daripada apa yang sering kita harapkan, dan realitas seringkali tidak sesuai dengan bayangan kita. Ketika kamu merasa kekurangan uang, tak perlu berbicara kepada orang lain, karena jarang yang akan memberikan bantuan finansial. Jika pekerjaanmu terasa melelahkan, keluhan tidak akan menggantikan posisimu. Oleh karena itu, teruslah melakukan hal-hal kecil dengan konsistensi dan bekerja keras untuk mewujudkan hal-hal besar, karena pada akhirnya kamu harus kuat dan mandiri. Bahkan jika harus berjalan sendirian, jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Dalam semesta ini, apa yang menjadi hakmu akan selalu menjadi milikmu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Tak peduli seberapa keras usahamu, kualitas sejati manusia adalah kemampuan untuk terus berbuat baik meskipun berkali-kali disakiti, kemampuan untuk memaafkan meskipun mampu untuk membalas, dan kemampuan untuk tidak berbuat jahat meskipun memiliki kesempatan. Manusia yang berharga adalah mereka yang tetap asli dan tidak berubah hanya karena keadaan. Mereka yang tetap sejuk meski di tengah kepanasan, tetap manis di tengah kepahitan, merasa rendah hati meskipun telah mencapai banyak hal, dan tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Berbuat baiklah meski telah disakiti, menunjukkan kualitas diri yang tinggi. Di setiap peristiwa hidup ada pelajaran berharga. Kebaikan mengundang syukur, kesulitan mengajarkan kekuatan. Mereka yang mencari kebaikan akan dikelilingi oleh hal-hal yang positif, sedangkan mereka yang terfokus pada keburukan akan terus dihantui olehnya. Semesta ini beroperasi pada prinsip bahwa kita akan menemukan apa yang kita cari dan bertemu dengan apa yang kita harapkan. Jadi, pandanglah dunia dengan lensa positif dan alami. Semesta akan membalasmu dengan hal-hal yang baik dan membawa orang-orang yang positif ke dalam hidupmu. Semua bermula dari pikiran kita sendiri. Menyadari hal ini, berhati-hatilah dalam menjaga pikiranmu. Jangan pernah letih untuk terus berbuat baik, meskipun seringkali kebaikanmu dikecewakan atau tidak dihargai oleh orang lain. Menjadi orang baik bukanlah tugas yang mudah, namun tetaplah bertekad untuk melakukan kebaikan dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ingat, semesta tahu kapan saat yang tepat untuk menganugerahimu kebahagiaan. Seperti perahu yang tidak akan tenggelam oleh air di sekitarnya, kecuali jika air tersebut masuk ke dalamnya. Begitu pula dalam hidup kita, tidak akan terluka oleh cacian atau hinaan selama kita tidak membiarkan hal tersebut mempengaruhi pikiran kita. Jangan terlalu membanggakan kelebihanmu hingga melupakan untuk menghargai orang lain. Karena seringkali orang yang kita anggap sepele mungkin akan menjadi penolong di saat kita dalam kesulitan. Tidak perlu menjadi yang terbaik, namun lebih penting untuk memiliki kemampuan berbuat baik dengan tulus dan jujur tanpa berpura-pura. Kesabaran adalah ketika hatimu berbicara, namun kamu memilih untuk diam. Kekuatan adalah ketika air mata berjatuhan, namun kamu tetap memilih untuk tersenyum. Keikhlasan adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapanmu, namun kamu tetap menerima dengan lapang dada. Keindahan sejati bukan dinilai dari penampilan luarnya saja, melainkan dari kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Ketika orang tua masih ada, kita masih memiliki rumah untuk kembali. Mereka adalah tempat untuk datang, tempat di mana cinta dan perhatian tulus selalu menunggu. Namun, ketika mereka pergi, tidak ada lagi orang yang dengan sepenuh hati peduli tentang kesejahteraanmu. Oleh karena itu, manfaatkan setiap kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan orang tua selama mereka masih ada. Jangan biarkan penyesalan menghantui, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Kita harus menghargai setiap momen dengan orang tua kita, memberi mereka kebahagiaan dan perhatian yang mereka layak. Dapatkan sebelum waktu mengambil kesempatan itu dari kita. Memahami kehidupan, bagaikan mengamati buah busuk di atas pohon. Biarkan ia jatuh dengan sendirinya. Sama halnya dengan orang-orang yang menyulitkan kita. Lepaskan mereka dari pikiranmu dan biarkan waktu yang menentukan. Ingatlah, selembar daun tak dapat menutupi bumi, namun dapat mengaburkan pandanganmu. Ini mengajarkan kita untuk menyesuaikan perspektif menemukan kebahagiaan dalam jarak yang dekat. Kadang solusi bukanlah yang kita cari, melainkan penerimaan terhadap kenyataan. Janganlah mengumbar masalah ke publik,
karena tidak semua orang mampu memahami atau peduli. Keberanian dan kekuatan untuk menghadapi masalah sendirian adalah esensi dari menjadi dewasa dan mandiri. Dalam hidup, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Mengunjungi tempat suci bukan sekadar permohonan material, melainkan untuk menjernihkan hati. Memberi tidak berarti kehilangan, menerima juga bukan sekadar kemujuran. Ini semua tentang keseimbangan dan karma hidup. Singkatnya, jangan habiskan waktu dengan kelelahan atau penyesalan. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan dan membuka lembaran baru. Jernihkan hati dan pikiranmu terlebih dahulu, kemudian masalahmu akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Kita sering terbelenggu oleh keinginan kita sendiri yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan. Ingat, penjara terbesar adalah pikiran kita. Ketika kita dapat melepaskan diri dari keterikatan ini, kehidupan akan terasa lebih bebas dan tenang. Jadi, jagalah hati dan pikiranmu, dan hiduplah dengan penuh kesadaran di dunia ini.